Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindi Astraningsi, NIM 45219091. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar perbankan. Yang pertama yaitu asal mula kegiatan perbankan. Asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya, baik di Asia, Afrika, maupun benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Selanjutnya, ban dan uang. Ban, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa ban adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Selanjutnya, uang. Uang adalah suatu alat tukar yang bisa diterima secara umum. Alat tukar ini bisa berbentuk benda atau apapun yang bisa diterima oleh setiap individu di dalam lapisan masyarakat untuk memproses adanya pertukaran barang ataupun jasa. Selanjutnya, pengertian asuransi. Menurut KUHD pasal 246 disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk pengganti kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Selanjutnya, pengertian pasar modal. Pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Selanjutnya, bagian-bagian uang. Di sini ada beberapa bagian-bagian uang, tetapi yang saya ambil hanya ada dua bagian uang, yaitu diantaranya uang 100 dan uang Rp50.000. Selanjutnya, kriteria uang. Kriteria uang yang pertama, acceptability dan cognizability. Yang kedua, kestabilan nilai atau stability of value. Ketiga, elastisitas penawaran atau elasticity of supply. Keempat, mudah dibawa atau diangkut atau portability. Kelima, daya tahan atau durability. Dan yang terakhir, divisibility. Selanjutnya, fungsi uang. Fungsi uang ada 4. Yang pertama, alat satuan hitung, alat tukar, standar pembayaran masa depan, dan alat penyimpanan kekayaan. Selanjutnya, jenis dan klasifikasi uang. Yang pertama, material. Material terdiri dari uang logam, uang kertas. Kemudian, lembaga yang menciptakan terdiri dari uang kartal dan uang giral. Dan wilayah berlakunya uang yang terdiri dari uang domestik dan uang internasional.
Selanjutnya, teori uang. Teori uang ada dua. Yang pertama, teori uang statis yang terdiri dari teori metalisme, teori konvensi, teori nominalis, dan teori negara. Dan yang kedua, teori uang dinamis yang terdiri dari teori kuantitas, teori persediaan kas, dan teori ongkos produksi. Selanjutnya, pentingnya ban. Yang pertama, pengumpul dana dari SSU atau surplus spending unit dan penyaluran kredit kepada DSU atau defisit spending unit. Kedua, tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat. Ketiga, pelaksanaan dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman, praktis, dan ekonomis. Keempat, penjamin penyelesaian perdagangan dalam dan luar negeri. Dan yang terakhir, penjamin penyelesaian proyek dengan menertibkan bank garansi. Selanjutnya, lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Dan yang terakhir adalah fungsi lembaga keuangan, yang terdiri dari kepercayaan, tabungan, asuransi, pembayaran, kredit, investasi, perantara, dan penjaminan. Baik, itulah tadi presentasi dari saya tentang konsep dasar perbankan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.